Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silvi Ratika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Tanah memiliki jenis yang berbeda-beda. Biasanya suatu wilayah memiliki jenis tanah yang berbeda dari wilayah di Indonesia. Yang A, tanah aluvial. Tanah ini terjadi karena lumpur. Tanah memiliki jenis yang berbeda-beda. Biasanya suatu wilayah memiliki jenis tanah yang berbeda dari wilayah di Indonesia. Yang A, tanah aluvial. Tanah ini terjadi karena lumpur yang terbawa aliran sungai, lokasinya berada di daerah hilir atau daerah dataran rendah. Warnanya coklat hingga abu-abu, sifatnya subur sehingga sangat baik untuk pertanian seperti padi, palawija maupun tembakau. 2. Yaitu tanah andosol. Andosol merupakan tanah yang terbentuk karena proses vulkanik gunung berapi. Warnanya kehitaman dan tinggi kadar organik dan air, tetapi memiliki tingkat kelembapan yang rendah, sama dengan aluvial. Andosol juga subur dan bagus untuk tanaman. 3. Yaitu tanah entisol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan bahan letusan gunung berapi, yaitu debu, pasir, dan lahar. Jadi, tidak mengherankan jika entisol akan sering ditemukan di area yang tidak jauh dari gunung berapi. Umumnya, tanah entisol dapat berupa lapisan tipis dan berbentuk gundukan. 4. Tanah grumusol. Grumusol tersusun dari batuan kapur dan tufa vulkanik yang sudah mengalami pelapukan. Karena itulah bahan organik yang ada di dalamnya sangat rendah sehingga tidak cocok untuk tanaman. Warna tanah ini netral dengan tekstur yang kering dan mudah pecah terutama pada musim kemarau. Yang kelima yaitu tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pembusukan tumbuhan sehingga sangat kaya unsur hara dan mineral. Itulah mengapa jenis tanah ini sangat subur dan baik untuk bercocok tanam. Warnanya kehitaman dan banyak ditemukan di daerah hutan. 6. Tanah inseptisol. Inseptisol terbentuk dari batuan sedimen, sehingga warnanya cenderung kecoklatan, kehitaman, dan agak kelabu. Tanah ini juga bisa dimanfaatkan untuk perkebunan seperti sawit dan karet. Yang ketujuh yaitu tanah laterit. Kandungan besi oksidan dan aluminium hidroksida tanah laterit sangatlah tinggi. Biasanya tanah ini dibentuk di daerah lembab dan kesuburannya bisa sangat bervariasi tergantung dari batuannya. Meski demikian, laterit umumnya kering dan tandus karena sudah kehilangan unsur hara sehingga tidak cocok untuk tanaman. 8. Yaitu tanah liat. Memiliki warna abu-abu pekat sehingga hitam. Tanah liat terbentuk dari campuran aluminium dan silikat. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan batuan silikat oleh asam karbonat umumnya. Tanah liat digunakan untuk membuat kerajinan. 9. Tanah potzolik. Terbentuk karena curah hujan tinggi dan suhu yang rendah, berwarna merah atau kuning dengan unsur hara yang sedikit. 10. Yaitu tanah podzol. Memiliki tekstur yang bercampur mulai dari pasir hingga batuan kecil. Warnanya kuning atau kuning keabuan dan tidak memiliki perkembangan profil. Yang ke-11 yaitu tanah pasir. Tanah ini berasal dari pelapukan batuan pasir dan banyak ditemukan di sekitar pantai. Teksturnya lemah dan tidak memiliki kandungan mineral maupun air. Ke-12 yaitu tanah padas. Bersifat keras seperti batuan dan tidak memiliki kandungan air. Unsur hara dan kandungan organiknya sangat rendah dan bahkan hampir tidak ada. 13. Tanah oksisol. Tanah ini kaya akan zat besi dan aluminium oksida serta memiliki tekstur halus seperti tanah liat.
Warnanya merah atau kuning dan umumnya berada di daerah beriklim tropis dan basah. Tanah jenis ini cocok digunakan sebagai lahan perkebunan. 14. Tanah organosol dan atau gambut. Terjadi karena proses pelapukan bahan organik, serta memiliki unsur hara dan kelembapan yang berbeda. Tanah gambut banyak terdapat di daerah dengan iklim basah dan curah hujan tinggi. 15. Yaitu tanah mergel. Berasal dari kapur yang bercampur dengan bahan lain seperti pasir dan tanah liat. Tanah ini mengandung banyak air dan mineral serta sering ditemukan di kawasan dataran rendah. 16. Yaitu tanah latosol, terbentuk dari pelapukan batuan, sedimen, dan metafor serta berwarna merah atau kekuningan. Tingkat kesuburannya rendah sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Dan selanjutnya yaitu tanah litosol. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen serta bertekstur kasar dan berkerikil. Baiklah, saya akan menyebutkan perincian tanah yang persebaran jenis tanahnya di Indonesia, yaitu aluvial, yaitu di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Yang kedua, andosol, yaitu di Sumatera, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. 3. Entisol, yaitu di Yogyakarta dan daerah Jawa lain yang memiliki gunung berapi. 4. Gurumusol, yaitu di Demak, Jepara, Pati, Rempang, Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Yang kelima yaitu humus, yaitu terletak di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Yang keenam yaitu inseptisol, yaitu terletak di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 7. Laterit, yaitu di Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 8. Yaitu liat, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. 9. Yaitu potzolik, yaitu di daerah Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Yang 10 yaitu potsol, yaitu di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Yang 11 yaitu pasir, yaitu di daerah Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Yang ke-12 padas, ditemukan merata di wilayah Indonesia. 12 yaitu oksisol, yaitu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Kemudian organosol, yaitu di daerah Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian ada tanah margel, yaitu ditemukan di dataran rendah. Dan latosol, yaitu di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan, dan Bali. Kemudian yang terakhir adalah litosol, yaitu ditemukan di daerah Nusa Tenggara Barat dan di Jawa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.